Assalamualaikum teman-teman yang ada di rumah. Aku senang dengan judul kali ini karena judul kali ini tuh sangat bisa menginspirasi kalian dan bisa memotivasi semangat kalian untuk lebih semangat untuk menjadi bidan. Wow, cahayanya. Jadi gini loh teman-teman, kita itu niat untuk membuka praktek bidan itu niatnya apa? Gitu. Sebenarnya loh, kalau misalkan kalian ujuk-ujuk punya niat aku mau membuka praktek bidan auto kaya gitu, itu salah sebenarnya sih. Menurut aku tujuan yang salah, karena menurut aku ada niat yang lebih dari itu. Salah satunya adalah menggapai cita-cita orang tua. Karena kita itu sekolah kan, sekolah kebidanan, kita itu jadi bidan. Itu kebanyakan yang aku survei dari teman-teman deket aku, itu kita masuk ke bidanan itu atas dasar kemauan orang tua, ya enggak? Nah, orang tua masukin kita sekolah kebidanan biar kita jadi bidan, ya kan? Itu adalah tujuan utamanya. Gak mungkin kan orang tua masukin kita ke bidanan terus pas ditanya, Bu, kok masukin anaknya ke kebidanan biar jadi apa? Biar jadi pilot? Kan enggak kan? Mereka itu, orang tua kita itu masukin kita ke kebidanan itu ya tujuannya untuk menjadi bidan. Mereka pengen ngelihat kita jadi bidan, ya kan? Nah, bidan itu bukan hanya kita bisa kerja di instansi pemerintah, bukan kita hanya kerja di rumah sakit, kita juga kan bisa membuka praktek sendiri kalau misalkan kita memang yang di rumah gitu. Nah, untuk modal segala macam itu gimana? Kan buka praktek bidan itu modalnya gede. Aku nggak punya. Emang kita nggak punya Allah? Emang kita nggak punya tempat curhat kayak gitu? Menurut aku doa yang paling manjur dan cepat terkabulnya adalah kalau misalkan alasannya adalah untuk nyenengin orang tua. Kita kan bisa ya curhat sama Allah. Kita bisa berdoa, ya Allah, aku pengen punya tempat praktek bidan. Tujuannya adalah agar aku bisa nyenengin orang tua, agar aku bisa menggapai cita-cita orang tua yang dari dulu pengen punya anak bidan kayak gitu. Bisa kan? Kalau misalkan seperti itu menurut aku lebih cepat terkabulnya doa tersebut kalau misalkan kalian itu alasannya adalah menyenangkan orang tua. Iya nggak sih guys? Kalau misalkan teman-teman yang contoh nih yang pernah resign nih kayak aku, pengalaman aku ya, pernah resign, punya anak dan di rumah itu gak usah berkecil hati gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman punya suami yang berkecukupan dan alasannya aku nggak buka praktek dan lain sebagainya karena suamiku ya mencukupi semuanya. Ya iya sih, aku juga suamiku mencukupi guys. Cuman ya nggak sekedar itu, bukan hanya mencukupi nafkah atau tidak, tapi adalah keinginan orang tua gitu loh. Menurut aku teman-teman. Jadi menurut aku sayang kalau misalkan harus kalian tinggalkan 100% gitu. Karena kita punya potensi, kita punya keterampilan yang bisa kita manfaatkan dan kita itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Kayak gitu. Caranya ya kita diskusi dulu sama suami. Terus kita coba deh kalian itu duduk berdua sama orang tua bahwa gimana sih perasaannya sebenarnya kalau misalkan aku itu nggak membuka praktek, nggak kerja gitu. Sebenarnya tujuan orang tua itu, sebenarnya tujuan ibu nyekolahin aku gitu-gitu apa? Pasti jawabannya ya pengen kamu jadi bidan kayak gitu. Jarang lah ada orang yang misalkan orang tua yang bener-bener jujur, yang udah disekolahin bidan malah nggak jadi bidan kayak gitu kan. Jarang juga, tapi kan kita tahu juga ya teman-teman, mungkin itu adalah tujuannya. Cuman beliau itu menghargai kita karena kan kita udah nikah segala macem. Menurut aku kalau misalkan memang kalian itu kayak aku dulu resign dan di rumah sibuk ngurusin anak, minimal itu kalian itu membuka praktek
entah itu ada pasiennya, entah itu enggak, ya santai. Kalau misalkan memang kalian berpikir bahwa semuanya itu udah kok tercukupin gitu. Tapi kita itu buka praktek itu salah satunya adalah untuk nyenengin orang tua. Jadi kalian itu ngejalaninya itu santai gitu. Yang penting semuanya itu ilmu kalian tetap terpakai dan orang tua kalian seneng. Kalau misalkan orang tua kita seneng kan seenggaknya rezeki kita lancar ya teman-teman. Rezeki kita lancar, rezeki kita berkah kayak gitu. Apalagi kalau misalkan memang suami kita itu meridhoi apa yang kita lakukan. Kayak misalkan aku pengen nyenengin orang tua nih ya, kayak gitu. Aku mau buka praktek, kamu mau ridho nggak? Kalau misalkan suami ridho, alhamdulillah itu malah makin cepet gitu untuk terkabulnya doa kita. Kalau misalkan masalah susah, masalah modal besar dan lain sebagainya, itu kalian pasrahkan aja sama Allah. Allah yang punya segalanya, Allah yang memudahkan. Nanti ada banyak jalan kayak aku nih, ternyata tiba-tiba datang ke Jakarta, ternyata ketemu ketua IB-nya baik, terus pengurus-pengurusnya juga membantu. Mungkin juga kalian juga akan seperti itu. Kalau misalkan ada yang bilang, kamu mah banyak channelnya, banyak orang yang bantu. Siapa? Channel siapa? Di sini aku sendiri. Ternyata dipertemukan dengan pengurus IB dan ketua IB yang baik. Aku juga nggak tahu kan. Ternyata aku ketemu sama orang-orang baik seperti itu yang mau membantu dan memberikan bimbingan sama aku. Aku kan nggak tahu. Iya nggak sih? Sama kayak kalian. Emang kalian tahu nanti mau ketemu sama siapa, ketua IB-nya seperti apa, pengurusnya seperti apa? Kan nggak tahu. Kalau memang rezeki kalian itu tidak hanya nanti rezeki uang dan lain-lain yang hanya berbentuk materi, tapi rezeki itu bisa didapat dari ternyata kita ketemu pengurus yang baik, ternyata kita ketemu ketua IB yang baik, yang bisa ngebimbing kita, yang bisa ngasih kita arahan pas kita mau buka praktek. Itu termasuk rezeki loh. Dan itu adalah salah satu proses terkabulnya doa-doa kita melalui orang-orang tersebut gitu. Itu bisa mempercepat proses kita membuka praktek bidan. Jadi buat teman-teman yang memang punya keahlian, punya keinginan untuk membuka praktek, luruskan tujuan kalian dulu. Tujuan kalian itu apa? Kalau misalkan tujuannya auto kaya lah ya itu bisa juga sih, bisa juga kalian punya keinginan seperti itu, tapi seenggaknya ada keinginan yang lebih penting dari itu, yang lebih dasar adalah bagaimana kita menyenangkan hati orang tua yang memang dari dulu mereka itu nyenengin kita gitu, berusaha banget dari nol kita dimasukin ke akademi kebidanan sampai lulus, perjuangannya seperti apa, mereka selalu ngedampingin kita. Nah begitu kita lulus, seenggaknya kita itu membuktikan bahwa apa yang mereka cita-citakan sampai detik ini tuh akan tercapai. Ini loh, memang berkat jasa kalian itu ternyata aku bisa jadi bidan kayak gitu. Gitu ya teman-teman, menurut aku, saran aku buat teman-teman yang memang mohon maaf kalau misalkan dalam perjalanan ternyata secara finansial ternyata belum ada, jalan aja pelan-pelan, nggak usah khawatir. Dan kalau misalkan teman-teman yang suamiku udah mampu segala macam, ya itu malah alhamdulillah, harusnya kalian buka aja karena modal udah ada, ya udah tinggal buka gitu, santai aja, nggak usah ngoyo ternyata nanti nggak ada pasiennya. Ya santai aja, emang tujuan kalian apa? Nah luruskan tujuan kalian itu untuk membuka praktek bidan, insya Allah nanti rezekinya lancar, berkah, dan ilmu kita itu akan selalu bermanfaat untuk orang lain gitu ya teman-teman. Aku senang sih bikin konten yang seperti ini, seenggaknya apa yang aku
berikan ini bisa memotivasi teman-teman semua untuk membuka praktek, dan semangat terus dan luruskan tujuan kalian biar tujuan kalian untuk membuka praktek bidan itu nggak sesempit itu, nggak sesempit yang dulu hanya karena materi itu, enggak. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.